Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai internal audit. Yang pertama sekali kita bahas adalah bagaimana pandangan beberapa orang mengenai pemahaman internal audit. Yang kedua, internal audit dan independensi. Yang ketiga, peran audit internal. Dan yang keempat, sistem pengendalian internal atau SPI. Dan yang kelima, pengembangan SPI versi COSO, dan yang terakhir adalah komponen dari sistem pengendalian internal. Oke, kita mulai dari yang pertama, mengenai beberapa pandangan mengenai internal audit. Internal audit yang sudah kita ketahui adalah auditor yang bekerja dalam suatu entitas yang melakukan praktek audit untuk kepentingan manajemen. Internal audit itu harus menjadi tangan kanan atau kepercayaan dari pemegang saham atau direksi. Ada beberapa pandangan mengenai internal audit. Yang pertama sekali, internal audit tidak penting-penting amat. Kenapa ya tidak penting-penting amat? Istilahnya tidak ada ya tidak masalah. Jikapun ada tentu lebih baik. Kenapa begitu? Ya karena pengawasan cukup diperankan oleh auditor eksternal yang dianggap lebih independen dan profesional. Jikapun internal audit harus ada, maka itu pun cukup sebagai small team saja dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, internal audit adalah kepanjangan tangan finance atau accounting. Maksudnya di sini adalah internal audit sebagai membackup departemen finance atau accounting di penghujung proses, yaitu sebagai post transaction controller. Dan yang ketiga, internal audit tidak lebih dari sebuah fungsi operational support. Maksudnya di sini karena permasalahan dianggap lebih penting, lebih sering dijumpai di operation support ya dibanding di bagian lainnya seperti sales, marketing, product, business development, fund management, dan lain-lain. Yang keempat, internal audit identik sebagai polisi perusahaan. Maksudnya mewaspadai gelagat orang dalam yang berniat usil untuk melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan. Di slide ini menyajikan beberapa pandangan yang lazim dijumpai dari beberapa versi. Yang pertama kita lihat versi strategic level. Pandangan terhadap internal audit yaitu yang pertama sebagai penangkal tindak kecurangan, yaitu sebagai polisi perusahaan yang mewaspadai adanya musuh dalam selimut di tengah perusahaan. Yang kedua, menyajikan data tambahan terhadap informasi internal. Itu seperti khususnya yang bertendensi negatif yang diterima petinggi bisnis dari jalur struktural. Yang ketiga, memantau aktivitas pelaksanaan strategi yang ditetapkan oleh BO. BO di sini adalah business owner atau adalah pihak pengawas atau pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas, pendiri perusahaan, kreditur utama, dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan. Yang kedua, versi dari auditee. Auditee di sini adalah pihak yang diaudit atau klien. Di sini pandangan terhadap internal audit terdiri dari tiga. Yang pertama, sebagai polisi perusahaan juga, karena selaku pihak terakhir dalam rantai pengawasan. Yang kedua, berperan melakukan intermediasi antar berbagai pihak, seperti antar pusat ke cabang, antar regulator ke eksekutor, dan antar marketing ke operation. Yang ketiga, berperan sebagai eksekutor. Eksekutor di sini yaitu berfungsi memberikan sanksi langsung terhadap penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Versi yang ketiga yaitu praktisi internal audit. Terdapat tiga pandangan terhadap internal audit. Yang pertama sebagai penjaga aset perusahaan dan penegak kebijakan perusahaan. Yang kedua pengawasan sesuai arahan business owner. Dan yang ketiga sebagai backup dari fungsi pengawasan. Kedua, kita akan membahas mengenai independensi. Yang kita ketahui, independensi ini diartikan tidak memihak. Ada banyak pihak yang mengartikan independensi ini ke dalam dua pengertian. Yang pertama adalah mengambil sikap netral, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh. Sedangkan yang kedua, itu adanya keberpihakan pada kepentingan yang lebih besar. Dari itu, internal audit harus bersikap independensi. Dalam artian, keberpihakan internal audit pada kebenaran faktual yang ditinjau dari yang pertama, ada bukti
yang otentik, relevan, dan cukup. Yang kedua, praktek bisnisnya itu sangat menjunjung tinggi etika atau moral dari auditor. Dan yang ketiga, kapasitas tanggung jawab dan wewenang seseorang yang terukur. Dan yang keempat, adanya administrasi dan pengendalian yang memadai serta konsisten. Independensi di sini punya dua aktivitas ya, yang menjadi kunci kebebasan. Yang pertama, menggali objek pengawasan, dan yang kedua, menyajikan hasil pengawasan. Yang ketiga, peran ideal bagi internal audit. Ada 3 peran internal audit yang ideal. Yang pertama adalah peran analisis. Dalam peran analisis, kontribusi internal audit yang pertama yaitu melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip risk management. Yang kedua, melakukan risk-based data analysis. Yang ketiga, mengembangkan perspektif pengawasan berbasis risiko. Dan yang keempat, bila dirasa penting, maka auditor internal harus melakukan penajaman risk management. Peran yang kedua adalah sebagai akselerator. Di sini, kontribusi dari auditor internal yaitu yang pertama melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip administrasi, yang kedua menguji kecukupan critical control point, yang ketiga mengamati komitmen unit kerja, dan yang terakhir melakukan sinergi peran pengawasan dengan unit kerja. Peran yang ketiga yaitu sebagai peran penyelaras. Peran penyelaras di sini di mana internal audit harus mampu menjadi alat senior manajemen sebagai penyelaras dalam perekat organisasi. Apa saja yang dapat menunjang hal tersebut? Yang pertama, internal audit mampu memperkaya perspektif bisnis setiap pemimpin unit kerja. Yang kedua, internal audit dapat menambah bobot kepemimpinan. Yang ketiga, internal audit dapat menjadi penerjemah yang efektif. Bagaimana internal audit melakukan penanganan kasus kecurangan yang dilakukan oleh orang dalam? Yang pertama sekali, internal audit harus berperan mengumpulkan data yang material dan relevan dengan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi akar masalah serta mengukur luas dampak yang ditimbulkannya. Berikut lingkup pekerjaan dari audit internal. Ada 3 lingkup. Yang pertama adalah pengujian evaluasi terhadap kecukupan. Yang kedua, sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Dan yang ketiga, kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Yang keempat, kita akan membahas mengenai sistem pengendalian internal audit. Sebelum kita membahas SPI, kita harus melihat dulu perbedaan audit internal dengan sistem pengendalian internal. Di slide ini, kalian dapat menyimak bagaimana perbedaan audit internal dengan sistem pengendalian internal. Utama sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Ada 5 tujuan. Yang pertama adalah keandalan informasi, kedua kesesuaian dengan kebijakan rencana, ketiga perlindungan terhadap harta, keempat penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, dan yang kelima tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penjelasan masing-masing tujuan bisa kalian simak di slide berikut. Sistem pengendalian internal terdiri dari 3 proses. Yang pertama, aktivitas bisnis. Di sini bisa melihat dan mengawasi transaksi bisnis. Yang kedua, bukti transaksi. Di sini bisa melakukan pengecekan dan pengidentifikasian bukti transaksi. Yang ketiga, proses akuntansi, yaitu memeriksa transaksi sampai ke laporan keuangan. Di mana laporan keuangan tersebut yang kita ketahui ada 5 laporan keuangan, yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Sistem pengendalian internal ada 4 peran pentingnya. Yang pertama yaitu membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat dan menutupi kelemahan, celah-celah yang dirasa harus ditutupi. Yang ketiga, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel. Yang keempat, membantu auditor dalam memastikan efektivitas audit yang terbatas dan keterbatasan waktu dan biaya audit. Sistem pengendalian internal mempunyai keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan yang ada di slide. Kalian bisa simak masing-masing dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5.
Auditor internal bertanggung jawab atas pelaksanaan dari SPI, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap kecukupan dan keefektifan SPI adalah manajemen, staf perusahaan, dan dewan komisaris, juga komite audit. Sistem pengendalian internal berpengaruh besar terhadap beberapa pihak. Pihak eksternal salah satunya yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem pengendalian internal, yaitu auditor independen, pemerintah, asosiasi profesi dan asosiasi bisnis, dan lembaga-lembaga otoritas tertentu. SPI itu berkaitan dengan COSO. COSO di sini adalah suatu organisasi, yaitu Committee of Sponsoring Organization, yaitu organisasi independen yang anggotanya terdiri dari berbagai asosiasi profesi. COSO dibentuk untuk merumuskan kebijakan, prosedur, praktik, dan struktur yang berhubungan dengan pengembangan sistem pengendalian internal. Ada beberapa indikator dari SPI. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah pengukuran risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat sistem informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan monitoring. Untuk penjelasan masing-masing bisa kalian simak di beberapa slide berikut. Sistem pengendalian internal harus mencakup beberapa pemahaman. Di antaranya yang pertama, satu, memahami lingkungan pengendalian, memahami desain kebijakan, dan yang ketiga, mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Oke, sekarang waktunya kalian menguji pemahaman dari penjelasan yang sudah kita bahas. Silahkan dijawab latihan berikut.